Semua atau galah ketiba yang rana mangkin yang merasa gar kita pisan rana mangkin presiden beriki sarang bapak Ratu Dani sarang sami sedurung titiang matur amatur lukra yang dumung titiang aturan pengastun karuni Om Swastiastu. Sane banget tiang hormati Bapak Gubernur dan Pak Kadek juga sebagai pengentor dan penyelenggara kegiatan BKPS niki, taruh juga Bapak Liki kami bertugas di kiri Bapak ini taruh Insa, taruh Bapak Kesami kalian sebab dan beserta tim Pak Kadek semua niki tiap tidak bisa sebutkan satu persatu karena tiang juga belum kenal beliau sami. Nah tiang perkenalkan nama tiang Wayan Rinayu DSW yang berasal dari Desa Ambengan, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Nah, tiang merasa berbahagia hari ini bisa beriki dan mungkin tidak banyak juga yang tiang bisa sampaikan pada kesempatan baik niki. Sarang bapak-bapak saya dipercaya oleh petani untuk menjadi leader niki, memberi support sehingga pertanian di Popergong niki bisa bangkit. Nah dari apa yang tadi tiang lihat dan tiang amati dari perjalanan dari utara jalan desa niki sampai sini ternyata niki persawahan akeh nggih, persawahan dan juga ada tanaman keras dan lain sebagainya. Nah mungkin pada kesempatan niki apa yang sudah Bapak lakukan di sini apalagi persawahan akeh niki karena ini merupakan suatu apa namanya kebutuhan pokok nih kalau di sawah nih ke tandur padi dan lain sebagainya merupakan suatu kebutuhan pokok tentu itu tidak kita harapkan harus musnah. Nah mungkin kalau tiang datang meriki kalau fokus tiang di budidaya vanili, nah tiang tidak menyarankan bahwa petani itu mengalih fungsikan lahannya, tapi bagaimana kita bisa membagi sedikit untuk ada fase yang lebih cepat kita bisa panen dan jangka panjang juga kita ada panen. Nah kalau di sini dilihat yang tadi ada beberapa sawah, mungkin kalau makin kan kita tahu bersama bahwa penggunaan pupuk kimia itu sangat masif. Dan itu masih gimana nih, masih susah kita bisa lakukan untuk bagaimana petani mengikuti pola-pola organik. Padahal kalau di Bali ini sudah diatur bahkan sudah ada perdanya Bang nih untuk bagaimana pertanian di Bali ini organik. Nah dia tidak terlalu banyak bercerita masalah nike karena nike agak susah nike kita bahas kalau tidak ada kebersamaan. Tentu pada kesempatan yang baik niki yang diminta hadir meriki, yang pun tidak ada apa-apanya bagi Bapak kalian semua niki nih. Nah yang hanya sharing hari niki semoga juga bisa memberikan manfaat. Nah dari beberapa yang sudah tiang lakukan itu tiang mengajak teman-teman untuk berbudidaya vanili Pak, untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Buyut tiang ajak petani ini ke investasi budidaya vanili. Pangten salah nih, nanti diartikan karena apa? Ketika kita memiliki kemauan dan harapan tinggi, tentu juga kita akan dibarengi dengan masalah-masalah berat dan tinggi pula Pak. Maka mulailah kita belajar bagaimana mensyukuri bahwa semua yang ada di dunia ini adalah anugerah Tuhan yang bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa mempertahankan hidup niki. Tentu dengan menanam vanili beberapa pohon, yang pun banyak famili bapak-bapak sekalian. Yang tidak punya banyak, panten nanti salah nih. Tapi yang Pak Wayan begini, apalagi sekarang ada pemberitaan yang kemarin aja ditulis di Detik.com luar biasa. Vanili petani vanili Bali itu omsetnya sampai 400 juta kan ini nih.
Nah itu tidak salah juga, karena biar mungkin petani termotivasi. Tapi kalau tiang memberikan informasi itu yang seimbang Pak, karena biar tidak kita dibully nantinya. Tapi dibully pun tidak apa kalau tiang, karena nanti ketika kita dibully maka kita akan lebih semangat untuk bagaimana memperbaiki diri sehingga kita menjadi orang-orang sukses. Nah pada saat kesempatan ini mungkin tiang hanya memberikan semacam gambaran motivasi lah kepada Bapak yang dipercaya menjadi klien subak di sawah dan lain sebagainya. Karena kalau kita ketahui sekarang petani padi pada khususnya nih kadang-kadang untungnya nih sedikit Pak nih. Kalaupun harganya dikasih mahal oleh pemerintah nanti banyak juga yang komplain. Tapi kalau harga beras gabah nih murah, petaninya yang rugi kan gitu nih. Niki yang serba artinya susah kita di Indonesia. Satu sisi kita sebagai petani harus mendapatkan untung, satu sisi orang berkebutuhan beras niku harus dapat lebih murah kan gitu. Nah di sini kenapa makin kita di Bali niki cenderung memang kalau panennya niku lebih cepat dari dulu niku menurut tiang lebihan liur gini Pak. Tapi contoh kalau kita menanam padi gumun niku pola organik mungkin dari segi teknologinya bukan seperti makin kan gitu. Kita pakai sapi, panennya pun 6 bulan sekali gitu. Tapi setelah dari hasil renungan tiang, orang yang menanam padi Bali Dumun nike, walaupun berasnya sedikit, tapi umur orang tua-tua kita zaman dulu itu lebih panjang Pak. Nah niki kenapa? Mulailah kita rubah sedikit pola pikir kita, mindset kita, sehingga kita cenderung kalau dulunya misalnya 100% kimia, kita malah kurangi ke yang ke organik Pak. Karena sebenarnya organik kita habiskan, kita pakai kimia yang dari luar, sehingga unsur hara tanah turun gitu. Sehingga juga lambat laun kita itu menjadi objek daripada orang yang menjual produk-produk kimia Pak. Tanpa kita sadari lagi 30 tahun hara tanah kita di Bali ini sudah luar biasa. Besing ada pH-nya paling 3 Pak nanti Pak. Ini segambaran dari tiang, dan tiang juga perkenalkan untuk bagaimana kalau Bapak di rumah nanti ada. Nah biasanya nih ke lahan sempit, misalnya berapa satu are nih di samping-samping rumah nih bisa kita nanam paneli, karena nanam paneli tidak membutuhkan lahan luas. Nah kalau tiang lebih banyak mengajak bagaimana ada tambahan sedikit dari lahan yang tidak terpakai selama niki. Karena nanti kalau kita nanam paneli, tadi mungkin harganya 200.000 basah, mungkin niki Pak. Tapi ingat Pak, jangan kita menjadi petani terlalu banyak berorientasi pada harga mahal. Karena kita di Bali sering ikut-ikutan Pak, harga mahal yuk nanam, harga murah rabas. Sehingga kita menjadi petani pemula terus Pak. Mula buin ketika harga mahal kan gitu nih. Tapi bagaimana kita sekarang menjadi pencinta penghobi apapun komoditi itu kita tekuni, karena orang-orang fokus yang menjadi orang-orang yang sukses Pak. Yang tidak ketemukan orang yang tidak fokus, artinya Nike bisa akan lebih sukses daripada orang yang fokus. Contoh seperti kita tahu penemu-penemu daripada misalnya balon dan lain sebagainya, lampu Nike ikut akan fokus dari banyak kegagalan yang mereka lakukan, sehingga mereka juga bisa mendapatkan hasil dari apa yang mereka tekuni. Nah kalau sedikit juga yang bisa sampaikan tentang budidaya paneli Nike, tiang mulai ke organik Pak. Walaupun tiang punya tanaman hanya 50 pohon kan, tapi dari medianya tiang juga mulai organik. Karena bahan organik Nike kalau kita tinggal di desa Nike gampang kita cari. Seperti di sini tiang lihat jerami sekarang banyak dibakar. Padahal jerami untuk tanaman paneli Nike bagus Pak. Dan juga pupuk kandang, ada kue kambing Nike untuk media kalau kita menanam paneli Pak. Nah paneli pun satu pohon bisa mengeluarkan buah 1 kilo Pak. Yang bagus perawatannya. Nah, tapi tiang di sini harapkan bagi bapak-bapak nanti kalau memberikan informasi kepada petani Nike, jangan yang manis-manisnya Pak. Kalau manis-manisan paneli harganya mahal kan ngerdek nggak mulai. Tapi ada risikonya harus tiang sampaikan, yaitu yang namanya jamur putih. Nah, Nike kalau sudah busuk batang Pak, susah sudah itu. Makanya mulailah kita dari media yang baik. Nah mungkin kalau hari ini tiang memberikan semacam gambaran seperti ini, tiang tidak akan terlalu banyak Pak. Nah, siapa tahu nanti Bapak dari apa yang tiang bisa sampaikan ditampilkan oleh Pak Kadek tadi juga, nanti tiang harapkan banyak muncul pertanyaan, Aston Karir tiang bisa jawab.
di sini yang tidak menjadi narasumber, tapi bagaimana kita selaku umat Bali, guru kerama Bali, sharing santai sesama petani. Mungkin cukup begitu dulu sambutan dari tiang hari ini. Apabila ada yang tiang sampaikan tidak kurang baik, mohon dimaklumi karena tiang sebagai manusia tentu banyak keterbatasan yang tiang miliki. Di tiang puputang untuk kerama santi. Om Santi 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 Om. Seksama. Tiga tanya yang inggih matur suksema saking pemaparan dumun secara singkat saking Bapak Rinaya. Indik mana bos pertanyaan, jadi kat yang gabung mantan nanti di sesi berikutnya. Biar sekalian dumun dua narasumber tampil. Nanti lebih lanjut seperti disampaikan tadi sharing santai majang ring para petani sapining narasumber niki kali. Atau punika tuyuh tim bagai tapi sing cocok ya asalnya kan ini ada orang beraga mulai ke Bandung dari tukang jahit, tukang motor gitu dah ini gitu. Nah makin puniki yang lewat bapak niki artinya mengusulkan gitu nih barangkali Pak bisa memfasilitasi nantinya untuk mengusulkan kepada pemerintah satu ya minimal dia harus mengayomi petani-petani yang ada dan nih. Terus kemudian yang kedua dia bisa menyediakan tempat untuk menampung hasil-hasil dari petani gitu. Nah niki kadang-kadang niki membuat sekali raus dari jeruk kalian subat di Puau ragane masarang bahas kadang-kadang kewah kan. Jadi ini raga subenglah duren berada ini nih nyen lah kena depinan yang nge. Akhirnya kita jatuh ke pengopol niki. Nah adanya pengontrak niki nge. Ada niki pun hasilnya jauh niki. Tidak mungkin harus tunggu dulu lawan baru dicu-dicu gitu. Serang aja gitu. Nah, tiang pun memulai suatu komunitas yang dulu namanya tiang kasih nama PPPSB Pak, Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali, dan karena anggota kita yang sama frekuensi ada di daerah lain sehingga mulai nantinya akan berkembang menjadi perkumpulan petani paneli seluruh Bali. Nah, itu hal-hal contoh kecil yang tiang lakukan, apa yang tadi disampaikan Pak Nengah, kita mulai action lah sebenarnya Pak. Kalau di sini tiang tadi dengar juga masih ada lahan, nanti mungkin terakhir tiang sedikit kasih saran nih nanti. Nah terus ketika kita sudah memiliki suatu komunitas wadah yang jelas Pak, yang bahasannya nih subak nih liu nih Pak, ada petani penggarap kan ada petani juga pemilik lahan kan nih. Nah tiang mungkin ada sedikit saran nanti kalau di sini sudah kita tahu dengan produk kimia pupuk kimia kita menanam padi nih ke bedik untungnya Pak. Kalau kita belum bisa masif seragam drinking angin organik masih masalahnya berat Pak. Tapi mulailah kita belajar bagaimana memanfaatkan lahan kita yang tidak produktif ini jadi produktif. Yang kasih saran Bapak bisa nanam paneli ampunah 2 are Pak. Ini yang sederhana Pak kalau mau nih. Kenapa yang sering menggaungkan mungkin juga ya yang namanya positif aja berpikir Pak, karena paneli itu buahnya bisa di stok, enten nih. Buahnya bisa di stok dan dibutuhkan dunia. Sedangkan di dunia tidak semua negara bisa nanam paneli Pak. Nah niki saldo dari bapak-bapak nanti bekerja di sektor yang sudah Bapak lakukan sehingga Bapak bisa juga melakukan ini sebagai saldo Pak. Ketika nanti harga mahal Bapak jadi kaya kan nih. Niki yang kita mau bangun Pak kalau misalnya nanti dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Apalagi sekarang bibit tidak seperti kita 5 tahun 4 tahun yang lalu. Mungkin Pak Nengah jual bibit berapa Pak? 40.000 ya waktu di Kerobokan gitu. Ini sudah murah sekarang Pak. Kesempatanlah ketika murah kita menanam. Jangan kita menjadi petani mahal Pak. Kalau mau jadi petani mahal tentu hasil produksi kita kalau pas produksi pasti murah nanti lagi nggak Pak. Kan ya mahal yang naik menggeruduk nanam Pak ya mudah berutangannya kita menjadi petani menjumu tidak menjadi petani maju. Nah itu yang kedua, kita sudah punya komunitas Pak nih. Terus yang yang ketiga tentu kita mulai belajar berkolaborasi Pak. Sedikit yang bisa kasih solusi ketika di sini ada beberapa produksi hasil subak kita belum bisa misalnya dikasih solusi sama pemerintah kita khususnya di Dinas Pertanian yang sudah sering ketemu Pak Kades dan lain sebagainya untuk di Kabupaten Buleleng. Tentu kalau semua ASN atau pegawai negeri sipil bahkan DPR itu mau membeli beras dari hasil petani Buleleng ini asalnya telah bisa dapat.
Ini yang belum dibangun sebenarnya Pak. Makanya tiang dengan Pak Nengah kemana-mana kita bagaimana mencari solusi. Nanti kalau Bapak misalnya ada kunjungan dari dinas itu aja diutarakan. Panesin ya dinas ya. Engkene Pak sing ada sing solusi saya DJ bangun subsidi pupuk kimia tuh Pak. Ketuan coba enak Tapi nyak Pak beli hasil produk organik tiang ini ke setiap saya panen. Jangan disubsidi harganya dia pasti yang Pak. Misalnya kalau di luar misalnya Bapak beli produk organik misalnya 25.000, tiang aja 20.000 kali ngadepin Pak. Ini tiangnya bagaimana memberikan support ketika ada para pejabat kita datang untuk memberikan solusi, kita pun bisa sebagai masyarakat memberi semacam informasi yang terbaik kan Pak nih. Nah ketika itu dilakukan Pak, sebenarnya seperti Pak Nengah bilang tadi, kita datangkan pisang dari luar, padahal kita pun kalau mau di Bali kan bisa Pak nih. Hanya memang kita masih biasa manja Pak. Karena kalau orang lahir di tempat kaya Pak, nah tentu agak manja Pak. Karena Indonesia ini adalah negara yang sangat luar biasa, surganya dunia, di mana kita bisa tanam segalanya. Sedangkan orang luar yang tidak seperti kita memaksakan mereka untuk seperti kita Pak. Sebenarnya itu kalau mereka tidak fokus, dia tidak akan bisa seperti kita. Maka kita kalau saja kita fokus menjadi petani di Bali niki tidak kalah di mana, apalagi Singaraja Pak. Hasil buah apa yang tidak paling enak kalau kita mau tekun di Beleleng? Dulu kita pernah mangga ya Pak Nah ya. Nah itu juga sudah mulai bangkit sekarang. Nah terus ketika sudah punya komunitas, ketika sudah berkolaborasi, tentu kita harus mulai belajar membuat kualitas Pak. Karena kualitas ini yang akan meningkatkan dari segi pendapatan kita sebagai petani. Yang sube irago misalnya nanti buat bahas seperti Bapak bilang tadi, bahasnya bersih, kita tidak kalah saing. Sehingga apa? Ibarat kita mendagang nasi Pak nih. Ya nasi jangan ada aji misalnya aji seket tali itu hanya mungkin 1 piring, tapi dibandingkan dengan menjual nasi yang 2 piring jelek kan hanya piring begini Pak. Kita tidak penting untuk bagaimana mengejar hasil produksi, tapi bagaimana kita mampu membuat suatu kualitas produk yang kita sebagai petani Pak. Nah mungkin nanti itu yang bisa kasih gambaran atas apa yang tadi ditanyakan oleh Bapak Krian Subak. Semoga juga bisa memberikan sedikit jawaban yang maklum juga jadi petani Pak. Maka yang belajar terus dari alam Pak, yang belajar terus dengan panili niki aston karir tiang hari niki banyak pemilih baru niki. Nah dua enang Pak niki tiang kalau Bapak nanti mau sharing tentang budidaya panili ngiring ke desa Ambengan, sharing-sharing di sana nih. Nah ingat Pak, yang siapa ini Pak Wayan ini mungkin dia nanti ada tujuannya gini-gini ya. Lakukan sesuatu dengan ikhlas dan mencintai, menjadilah penghobi Pak. Karena ketika menjadi penghobi, harga turun, tanaman masih kita rawat, sehingga ketika harga naik, itulah bonus yang sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan. Nih, itu yang pertama. Nah, terus gimana Pak Wayan nanti pasarnya dan bagaimana kan? Nah, ketika kita cenderung untuk berpikir negatif atas apa yang belum kita jumpai, itulah membuat kita mundur Pak. Maka lakukan adalah jalan terbaik untuk bagaimana kita merubah kita menjadi petani-petani yang belum sukses menjadi petani-petani sukses. Karena orang sukses ini kan butuh proses Pak nih. Nah sehingga dia harapkan di sini karena MDPL-nya hampir mendekati 200 MDPL seperti tadi Pak Nengah bilang, ini sebenarnya bagus nanam paneli Pak. Tapi jangan dulu banyak-banyak Pak. Bangten yang tiang orang, boy jangan dulu nanam liur. Nah, saya tidak begitu Pak. Tiang menitipkan diri tiang ini menjadi manusia yang bermanfaat ketika tiang tenun. Walaupun nanti misalnya nanam paneli sukses, jangan bangga Pak. Tapi tiang ingin sampaikan, ketika kita gagal janganlah pernah mempermasalahkan orang lain. Karena kegagalan diri sendiri berasal dari kita sendiri Pak. Mungkin ini Pak yang pura galah tiang walia. Luar biasa nih Niki ujangannya saking Pak Rinaye karena pelaku langsung Niki. Jadi kalau yang datangkan Mario Teguh mungkin otomatis ya artinya mudah-mudahan akan menambah semangat karena raganya memang lebih cenderung actionnya ya. Jadi misalkan bapak-bapak sarang sami dot jagi lah karena 6 panili ampuna akeh-akeh katanya demun 2 are cuma 2 are. Tetapi hasilnya bapak-bapak sarang sami ketika sudah mulai nanti bapak-bapak action sami niki dari segi bibit, dari segi perawatan, dari segi nanti pemasaran itu sami akan difasilitasi karena raganya itu seperti yang bilang sampun keliling Indonesia memberikan pendampingan. Masa iraga di pos pergong dengan Ambengan gitu asal nu di samping desa ini
tidak bisa mengimbas siraga sarang sami riki gitu. Oleh karena itu kehadiran beliau meriki akan memberikan nuansa baru khususnya di Desa Poh Pergong. Dumugi ajepan titiang Panidi akan menjadi juga terobosan baru di Desa Poh Pergong yang mengangkat nanti citra desa sampai mudah-mudahan secara akses akan dipublikasikan lagi, dicarikan lagi supaya. Nah kebetulan juga pada hari ini tim KBS Titiang sebenarnya wenten saking Dinas Pertanian. Iya, itu semua dari apa yang tadi ditanyakan sama peserta Pak Zulkiflian Subak dan sudah dicari sama Pak Nengah sangat luar biasa. Yang Ricky sedikit menambahkan apa yang percaya menjadi klien Subak sepatutnya juga bagaimana kita mulai sedikit tidaknya mempengaruhi anak muda kita untuk menjadi petani, karena ini penting sekali. Kalau virus corona kan semua dunia bisa ya. Kita mulai belajar menjadi virus bagaimana anak muda kita itu menjadi petani. Nah itu pertama. Nah dari beberapa masalah tadi itulah merupakan masalah umum kita di pertanian khususnya padi dan lain sebagainya. Tentu di sini perlu kita garap dari pola pikir. Niat kita menjadi petani itu mau berubah apa tidak kan ya. Solusinya banyak. Kita di PMK ada Pak Nengah, kita ada teman kita yang menjadi ekspor seperti Pak Agung Weda. Kalau ini kita bangun bersama, tentu kita akan baik. Kalau di sini tadi Bapak bisa ada sampaikan bahwa banyak lahan yang masih tidak terkelola dengan baik, kan kan? Karena banyak orang punya tanah belum tentu dia kaya kan nih. Karena ini apa pola pikir, mindset termasuk SDM kita ini harus ditingkatkan. Nah ini kalau tambahan dari yang ketika kita mulai belajar termasuk yang juga pernah mengabdikan diri dados batas ketua kelompok kan Pak Nge. Ternyata satu sisi memang dari segi rasa kepercayaan kita sesama yang mau Bali itu kurang Pak. Karena masih kita orang Bali ini memiliki pola pikir yang negatif arti Bali Pak. Yaitu belum maju belum iri hati. Kalau ada orang maju kita iri, tidak pernah mencontoh kan. Bahkan orang yang maju kita bully kan dan tidak mau berguru kepada orang-orang sukses. Nah terkait daripada Nike yang dikasih kesempatan hadir meriki, marilah kita terapkan 5K. K pertama belajar kita berkomunikasi. Karena ketika kita berkomunikasi yang baik, tentu kita akan mendapatkan juga respon-respon yang baik sehingga akan bisa mengumpulkan banyak frekuensi yang sama, Pak. Kita ini kalau frekuensi sama, Pak, hubungan kita lebih panjang, Pak. Ibarat orang main break, Pak, nih, ataupun yang lainnya ini kalau nomornya tidak sama, kan tidak ampun. Apapun itu niat kita hanya seorang, kalau kita menjadi klien Subak dengan maju Subak, ya, Pak. Nah, mulailah kita tanaman bagaimana kita berkomunikasi yang baik. Terus kita belajar membangun suatu komitmen sehingga tujuan kita itu akan bisa kita capai. Tentunya harus fokus, Pak. Apa komoditi yang harus kita unggulkan di Desa Poh Pergong ini? Nah, itu Pak. Di desa ini pasti ada hal yang lebih yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Karena cenderung kita menjadi masyarakat petani tidak mau melihat apa yang kita miliki di sini, Pak. Kita mencontoh orang-orang luar yang sudah hebat, padahal di tempat kita tidak bisa kita lakukan. Justru kita mulai belajar dengan bagaimana melihat suatu masalah-masalah orang lain, kita bisa memberikan solusi atas apa yang kita miliki.